Yesus, siapa Tuhan Bunda Maria? Allah. Berarti Tuhan kamu, Tuhan Princess Yesus, baru Tuhannya Ibu Princess ini Maria Allah. Berarti beda. Beda Tuhan. Tuhan kamu sama Bunda Maria beda. Tadi kan saya katakan, sebelum lahirnya Tuhan Yesus sebagai juru selamat umat manusia, semua itu menyembah Allah Abraham, Allah Yakub. Setelah Yesus lahir, sebagian menyembah Yesus, sebagian menyembah Abraham, begitu. Aneh kalian ini. Kalau kamu menjelaskan seperti begitu, Princess, berarti bertentangan dengan hakikat. Kamu sudah katakan bahwa Yesus itu hakikatnya adalah Tuhan. Tuhan itu keyakinan hanya satu. Sekarang dia hakikatnya Tuhan. Ketika dia di dalam kandungan Bunda Maria. Kenapa kalau ditanya sama Muslim itu kenapa kita mengadopsi katanya, mengkanonisasi perjanjian lama yang merupakan Torah daripada kitab orang Yahudi. Karena perjanjian baru itu muncul ya berdasarkan perjanjian lama ini. Perjanjian baru adalah penggenapan perjanjian lama. Lari ke perjanjian. Bukan kakak gini, kakak harus tahu asal muasal kenapa seperti itu. Kenapa kakak punya apa tadi pertanyaan. Jadi waktu Yesus mengandung itu siapa? Tuhannya si Maria kan gitu kan. Sebelum Tuhan perjanjian Yesus lama sama perjanjian baru Tuhannya sama apa beda? Hah? Gimana Kak? Perjanjian lama sama perjanjian baru Tuhannya sama atau beda? Tuhannya sama. Menurut orang sama. Tuhannya sama. menurut Yakin? Orang Yahudi tidak ya? Ya Tuhannya sama. Loh iya tidak sama karena kenapa? Karena perjanjian lama adalah kitab orang Yahudi, bukan kitab kalian. Kalian ini bagaimana kalian ini? Itu dikanonisasi. Bilangan 23 nomor 19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Siapa yang maksa? Gini ya. Perjanjian lama kitab Yahudi atau bukan? Ya. Bukan. Perjanjian lama kitab orang Yahudi Torah, tetapi itu dikanonisasi di dalam Alkitab kita. Jadi karena perjanjian baru adalah penggenapan perjanjian lama. Maka dikatakan setelah Yesus lahir, setelah Yesus mati, dia bangkit, tidak akan ada sian ya. yang bangkit. Dia Coba. Di mana di mana nubuatannya di perjanjian lama dosa manusia ditebus pakai darah manusia. Oke. Ada lagi. Oke, di mana di perjanjian lama dosa manusia ditebus pakai darah manusia? Mau saya tanya, kakak gini, saya mau tanya, ntar dulu. Saya mau tanya ya. Ya, kalian mengatakan di dalam Quran bahwa Nabi Isa itu ada, ya kan? Terus kalian munculkan lagi Nabi Muhammad. Terus di fase selanjutnya kalian menunggu-nunggu Nabi Isa itu datang lagi, gitu. Kan lucu. Kenapa kalau menunggu dia datang, kenapa mesti ada Nabi Muhammad? Kan gitu. Oke. Ya kan? Jadi kalau di dalam pemahaman kami hanya sampai di Tuhan Yesus itulah kenabian. Selanjutnya udah nggak ada lagi nabi. Oke, yakin. Yakin. Oke, buka Yohanes 14:16. Kalau kamu katakan bahwa hanya sampai di kenabian Yesus itu. Yohanes 14 nomor 16, buka baca. Kakak lucu ya. Mau kamu katakan tadi bahwa kenabian itu hanya sampai kepada Yesus. Berarti kamu yakin Yesus itu nabi? Tunggu ku tanya. Gini kak, aku lucu nengok kakak ini. Aku lucu nengok kakak. Apa? Kakak mau membenarkan tentang Muhammad, tetapi memakai perjanjian baru. Lucu kan?
Bukan saya dengar dulu. Dengar dulu. Kami itu Alkitab itu nempel perjanjian lama dengan perjanjian baru itu satu sah. Apapun mau kakak bilang kami bilang kami nyatakan itu penggenap perjanjian baru penggenapan perjanjian lama. Tetapi kalau kakak sudah. kakak menolak Injil, kakak menolak perjanjian baru. Alkitab kami, Alkitab orang Kristen, tetapi kakak selalu melandaskan setiap apa yang terjadi sama Muhammad itu berdasarkan perjanjian baru. Oke, sabar ya, Princess. Kita tidak dengar dulu lah. Dengar. Kenapa kakak tunggu itu yang aku heran. Dengar dulu. Izinkan saya berbicara dulu. Tadi kakak mencari pertolongan kakak bilang dari Al-Quran. Saya tidak cari pertolongan, makanya kamu nyimak dulu, baru kamu merocos. Begitu, nyimak dulu. Alkitab. Nyimak dulu, dengar saya bicara dulu. Dengar saya bicara dulu. Dengar saya bicara dulu. Jadi, kita di sini tidak membahas tentang Nabi Muhammad atau Nabi Isa. Ya, yang kita bahas di sini Yesus. Kamu kan mengatakan bahwa Yesus sama Nabi Isa itu beda. Jadi jangan lari-lari ke Nabi Isa. Sekarang kamu katakan tadi bahwa Nabi yang terakhir itu hanya sampai di Yesus. Iya, memang iya. Iya. Nabi yang terakhir itu sampai di Yesus. Oke. Menurut kamu yakin atau tidak itu? Iya, yakin lah. Baca sampai ayat 17 ya. Bagaimana dengan Yohanes 14:16? Bagaimana dengan Yohanes 14:16? Baca sampai 17. Hah? Baca sampai silakan 17. baca sampai 17. Baca satu skop, silakan dibaca. Coba baca. Apa dikatakan situ? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu siapa? Dijelaskannya penolong itu. Roh kebenaran. Ya, Oke, tepuk tangan. Haleluya, luar biasa, benar. Haleluya. Stop, bisa saya bicara sedikit? Bisa? Aisyah? Princess? Iya, Kak. Bisa? Oke. Yang diminta situ seorang atau seroh? Kan dijelaskan selanjutnya di ayat 17. Yang diminta seorang atau seroh. Tidak boleh tipologi ya. Yang diminta seorang atau seroh. Itu kan seorang penolong kan. Kepada seorang penolong yang lain. Orang bisa dilihat atau tidak? Orang bisa dilihat atau tidak? Saya tanya sama kakak. Apa kakak bisa mengikuti orang lain kemana-mana? Tanpa dibatasi ruang dan waktu? Itu aja. Sekali lagi saya tanya sama kamu, yang diminta situ seorang atau seroh? Seorang penolong dalam artian. Orang bisa dilihat atau tidak? Kakak, seorang penolong. Orang bisa dilihat atau tidak? Penjelasannya. Orang bisa dilihat atau tidak? Kalau kakak bicara orang atau manusia, dia bisa dilihat. Tetapi ketika ada yang diminta seorang, tetapi yang datang roh, bagaimana bisa? Yang diminta kipas angin, yang datang anginnya, berarti Tuhan salah kirim itu. Yang diminta adalah seorang, bukan seroh. Orang itu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diajak ngomong. Tetapi yang ke-17 yang datang adalah roh. Apakah Tuhan kirim rohnya dulu, orangnya dari belakang? Gini. Mikir dong. Ya, aku pikir. Yang diminta situ orang, seorang, bukan seroh. Yang diminta seorang. Saya katakan, Princess, saya minta rokok kamu satu batang, tetapi kamu kasih asapnya. Aku ngerti maksud kakak. Nah, silakan. Saya mau bicara. Oke, saya mau bicara. Oke, silakan. Tadi saya garis bawahi. Bengkokkanlah apa yang ingin kamu bengkok. Iya. Dari tadi saya garis bawahi kalau Yesus bicara itu berbeda dengan manusia. Dia ada, makanya dia perumpamaan itu sangat tinggi di dalam perkataan Yesus. Makanya dikatakan adalah, yaitu nengok ya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia, ini garis bawahi, menyertai kamu selama-lamanya.